saya Jennifer dan Anda sedang menonton Jalan-Jalan Taiwan. Di episode kali ini kita sedang berada di salah satu landmark muslim terpenting yang ada di Taiwan, yaitu Masjid Agung Taipei. Nah, komunitas muslim lokal di Taiwan ini meskipun terdiri dari banyak warga negara asing yang termasuk orang-orang Indonesia, tapi populasi muslim lokalnya pun gak kalah banyak teman-teman. Karena tercatat ada 60.000 populasi muslim lokal yang ada di Taiwan ini dan 90% diantaranya beretnis Hui. Selain menjadi salah satu landmark terpenting yang ada di Taipei, Masjid Agung Taipei ini tidak hanya menawarkan kegiatan keagamaan, tetapi juga banyak kegiatan seperti pendidikan dan lain-lainnya. Nah, yuk kita langsung aja telusuri bagaimana geliat Islam di Taiwan ini dari Masjid Agung Taipei. Masjid Agung Taipei ini terletak di Jalan Xinsheng, Distrik Ta'an, di dekat Taman Ta'an, teman-teman. Nah, masjid ini ternyata udah diresmikan sejak tahun 1960 oleh pemerintah kota Taipei dan juga dinobatkan sebagai salah satu landmark terpenting di Taiwan. Yeah, it's Japanese also. Jadi teman-teman, sekarang kita sedang berada di dalam Masjid Agung Taipei yang super megah ini, dan kita di sini didampingi oleh Imam Abdullah dari Masjid Agung Taipei. Yuk langsung aja kita tanya-tanya seputar masjid ini. Jadi Pak Abdullah, di sini saya mau tanya, kira-kira bisa ceritain nggak sedikit sejarah tentang Masjid Agung Taipei ini? So, can you please tell me the brief history of this mosque? Okay. So this mosque, Taipei Grand Mosque, is built in the 1960s. So it's considered as a heritage of the Taipei city as well. At the same time, it has a diplomatic significance in Taiwan because in this mosque we actually would receive a lot of leaders, political leaders or influencers from all around the world. And especially if you are a Muslim from a foreign country and traveling to Taiwan, then this mosque is basically like one of the places that you must visit in Taipei. So it has been historically always it plays this role for the Muslim community here in Taiwan. So it is also the oldest mosque, the most historic mosque in the entire island of Taiwan. Jadi kata Imam Abdullah, masjid ini sudah dibangun sejak tahun 1960-an dan bukan cuma jadi tempat ibadah untuk umat Islam di Taiwan ya, tetapi juga sebagai sebuah cagar budaya dan bahkan sebagai tempat untuk kunjungan beberapa tamu politik terutama dari yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim ya. Untuk pertanyaan berikutnya, teman-teman, kita mau tanyain nih, apakah ada kegiatan yang diadakan di masjid ini khusus bagi komunitas Muslim di Taiwan? So, is there any specific activities that you would hold in this mosque? Okay, so for example, my role is an imam and also a khatib. So a khatib is somebody who delivers sermon on every Friday because we as Muslims we come and congregate at any mosque. But especially here, this is one of the busiest and most crowded mosque in Taiwan. So whenever it's the day of Friday, we would have a congregational prayer. It's called the Salatul Jum'ah, where we would first have a sermon and then we would pray together. So as a khatib, I would be responsible for delivering this sermon. But of course, other than this regular gathering every Friday, my responsibility here in this mosque is also to help people really understand Islam in a deeper manner. It doesn't matter if it's for Muslims or non-Muslims. For example, we have a lot of guests, non-Muslims who are interested in Islam. They want to visit the mosque and learn more about Islam. So it is also one of my responsibility to actually assist and help the people from the outside to answer their questions, any kind of questions they have regarding Islam. I would always be happy to help them. So this is the activities that I'm responsible for.
Jadi kegiatan di masjid ini tentunya banyak sekali ya. Tadi barusan kata Imam Abdullah sebagai imam, sebagai salah satu imam di Masjid Agung Taipei ini, beliau bertanggung jawab untuk beberapa pengajaran Islam dan juga khutbah di hari Jumat ya untuk sholat Jumat. Selain itu juga Masjid Agung Taipei sangat terbuka tidak hanya untuk teman-teman Muslim tetapi juga untuk non-Muslim yang mau tahu soal Taiwan. Bahkan di pertanyaan sebelumnya juga Imam Abdullah sempat menyinggung bahwa ini adalah salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau teman-teman ingin tahu soal Islam di Taiwan. Kira-kira seberapa banyak sih seberapa besar sih komunitas Muslim yang ada di Taiwan ini, dan ada berapa banyak orang Indonesia yang kira-kira datang ke masjid ini juga? So, would you say like the Muslim community here in Taipei is really big, and have you seen any like Indonesian Muslims often gather here or? Okay, so of course, over the years, the Muslim population in Taiwan has been increasing a lot. So back then, when I was a kid here, of course, there weren't that many people, especially Indonesian Muslims. But nowadays, you can see, especially every Friday, you would see people from over 30 nationalities congregating in this mosque. Of course, in terms of population, our Indonesian brothers and sisters are the biggest in terms of group. They're the most in numbers, but of course we also have a lot of brothers and sisters coming from, for example, India, Pakistan, Bangladesh, and also from Egypt, Morocco, and all around the world. So we do have a very strong community here from the Indonesian brothers and sisters. So even culturally speaking, even in terms of people becoming Muslims, we have a lot of Taiwanese people, non-Muslims, who become Muslims because they got in contact with the Indonesian brothers and sisters. Yes. That's so interesting. Yes. Jadi kalau menurut Imam Abdullah, jumlah populasi umat Islam di Taiwan ini semakin meningkat, dan di masjid ini terutama untuk beberapa kegiatan keislaman ya seperti sholat Jumat ini bisa mengumpulkan orang dari 30 kebangsaan atau kewarganegaraan. Jadi banyak sekali populasi Islam yang beraktivitas di Masjid Agung Taipei ini. Dan selain itu juga banyak sekali perpindahan atau convert ya teman-teman yang sebelumnya non-Muslim menjadi Islam di Taiwan ini dari komunitas lokal Taiwan sendiri. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman. Dengar-dengar di masjid ini juga menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Taiwan. Nah, mari kita tanya-tanya sedikit tentang hal itu. So I've heard that this mosque also caters Muslim education. Yeah, can you elaborate more on that? Okay, so we do have different types of education. One of the most important ones, of course, is the education for children. So every Sunday, we would have children's classes here in this mosque. So even this place that we're sitting right now, this will be the classroom for the children. And of course, all the places available here in the mosque will be allocated for the children to have their classes. So of course, we have many children compared to back then when I was still a child. We do have, I believe, I'm not sure about the number, but at least we have 60 or 70 children who are coming here every single Sunday. And many of them, they're not only living in Taipei, but they come all the way from other cities to send their children to have this education. But of course, other than the children's education, we do also have from time to time Arabic classes, Islamic basic courses, especially for those who are new to Islam. We have a whole semester of courses for a few weeks for them to better understand about Islam. Jadi selain fungsinya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan bagi komunitas Muslim yang ada di Taiwan ya. Tidak hanya orang Taiwan tetapi juga banyak komunitas Muslim lain, salah satunya dari Indonesia. Dan tiap hari Minggu kata Imam Abdullah ini ada sejumlah kelas untuk anak-anak nih bagi yang ingin mempelajari agama Islam. Bahkan sampai 60-70 anak berpartisipasi dalam kelas tersebut, dan ruangannya ya ini masjid tempat kita duduk sekarang ini. Selain itu juga ada beberapa kelas lain seperti kelas bahasa Arab dan juga kelas dasar pengetahuan Islam untuk teman-teman non-Muslim yang sebelumnya non-Muslim dan kemudian menjadi mu'alaf atau berpindah ke Islam. Nah, terima kasih teman-teman udah temenin kami interview bersama Imam Abdullah, dan semoga informasi yang disampaikan oleh Imam Abdullah ini bisa berguna untuk kita semua. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Imam Abdullah, ternyata ada banyak banget kegiatan yang berlangsung di Masjid Agung Taipei ini. Dari kelas pendidikan Islam hingga ada pasar bahan makanan halal yang biasa digelar setelah sholat Jumat.
Yuk kita temui beberapa jemaah asal Indonesia. Dan kali ini saya sedang bersama dua jemaah yang baru juga selesai menunaikan ibadah sholat Jumatnya. Yuk kita langsung aja tanya-tanya seputar komunitas muslim di Taiwan. Ya, boleh kenalan dulu? Baik, nama saya Maf. Saya dari Indonesia dan saya di sini sudah hampir 2 tahun. Jadi saya hampir tiap minggu sholat Jumat di masjid ini. Begitu. Nama saya Berry, saya dari Padang, Indonesia. Ini tahun kedua saya study di Taiwan. Tiap Jumat ya sholat Jumat di masjid. Oh, jadi datang ke Taiwan ini untuk studi ya, Kak? Belajar? Oh, oke. Nah, kira-kira ini apa perbedaannya, Kak, yang dirasakan ketika beribadah di Indonesia sama di Taiwan? Bedanya apa nih? Okay. Sepertinya sama aja, tapi beberapa yang berbeda itu seperti waktunya lumayan cepat berubah. Seperti saat ini kita berpuasa, mungkin jadwal imsak dan berbukanya itu juga berbeda dengan di Indonesia. Juga suasananya agak berbeda karena kita di sini minoritas dan ketika berkumpul itu sangat terasa. Baik, kalau pengalaman saya sebagai Muslim di Taiwan, kita beribadah, menemukan tempat ibadah itu struggling, perjuangan gitu. Menemukan makanan halal itu juga suatu perjuangan. Jadi kita sebagai Muslim minoritas di Taiwan itu bisa meningkatkan kadar iman kita begitu. Itu pengalaman kami di Taiwan. Jadi sekiranya makin taat gitu ya, Kak ya? Betul. Karena masjid di Taiwan pun udah jarang gitu ya. Ya. Selain Masjid Agung Taipei ini, kira-kira Kakak kemana aja? Udah pernah ke masjid di mana aja? Boleh berbagi pengalamannya nggak? Oh baik, kalau dari saya ada masjid lagi, masjid kecil namanya atau Taipei Culture Mosque, itu juga di dekat Tai Power Building. Jadi sometimes saya sama Pak Berry juga sholat Jumat di sana, buka puasa di sana. Sedangkan di kampus kami juga ada musola untuk tempat kami sebagai Muslim beribadah begitu. Ya, sama. Mungkin ada di beberapa kota lagi seperti masjid di Kaohsiung juga ada. Saya Muhammad Ruslin dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Apa nih yang membedakan antara kebudayaan masjid di kedua negara ini? Ya, saya sudah alhamdulillah datang beberapa masjid. Kebetulan saya juga dulu sekolah di Belanda dan memang di tiap daerah itu punya ciri khas tersendiri. Dan luar biasa di Taiwan ini tadi kalau kita lihat imamnya mereka bisa membawakan dalam bahasa Arab, kemudian kombinasi bahasa Taiwannya sendiri, kemudian ada juga bahasa Inggrisnya. Nah ini sangat membantu kita sebagai jemaah yang multi culture, multi daerah, dan akhirnya ada pemahaman bagi kita sebagai jemaah terhadap apa yang disampaikan oleh imamnya. Oh, wah luar biasa ya, Kak. Kalau gitu kira-kira ada pesan singkat nggak bagi warga Indonesia lah di Taiwan yang sedang menunaikan ibadah puasa ini? Ya, alhamdulillah biasanya itu kami warga Indonesia itu tempat ketemunya di masjid. Dan alhamdulillah ini salah satu masjid yang ada di Taiwan sehingga banyak teman-teman semua bisa berkunjung dan bisa silaturahmi yang lebih dalam lagi di masjid ini dan melepaskan rindu. Jadi itulah tadi ulasan kami tentang Masjid Agung Taipei, pusat kegiatan umat muslim dan juga tempat pendidikan di kota Taipei ini. Jadi teman-teman yang ada di kota ini sekarang jangan lupa berkunjung ke masjid ini. Dan saya Jennifer, sampai jumpa di jalan-jalan lain berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke YouTube kita.